Sekarang kita belajar lagi budidaya pisang bersama Mbah Lasio. Dan kali ini Mbah Lasio berbagi ilmu bagaimana budidaya pisang yang berkelanjutan agar perputaran uangmu bisa tetap terjaga. Budidaya pisang dengan luas lahan yang sempit pun bisa memperoleh hasil yang cukup baik. Pemilihan varietas yang diminati konsumen dan punya nilai ekonomi tinggi satu hal yang sangat penting untuk memulai budidaya. Selain itu, lahan budidaya pun bisa ditumpang sarikan di awal budidaya. Tujuannya untuk mengoptimalkan lahan kosong di sela-sela tanaman muda. Selamat siang para pemirsa yang kami hormati. Dengan ini saya melaksanakan budidaya tanaman pisang itu dengan metode yang sudah diajarkan melalui SOP-nya. Dengan demikian, saya juga menanam bahkan melestarikan beberapa varietas pisang yang ada di kebun Mbah Lasio, Ponggo Sidomulyo, Mapanglipuro. Dengan demikian di antara lain varietas yang unggul termasuk yang ekonomi tinggi adalah 1 pisang raja, 2 pisang Ambon, 3 pisang kepok, dan disambung oleh Cavendish, Kojo maupun Raja Nangka dan berbagai tanaman pisang. Misalkan ada Mas Kirana atau ada yang Tandu, ada yang Morosebo, juga ada yang lain-lainnya tentang mengenai varietas bibit yang kita tanam. Dengan demikian, untuk menunggu hasil panen yang ada di tanaman pisang itu paling cepat 1 tahun. Dan apabila kita menunggu dalam jangka yang 1 tahun belum mendapatkan apa-apa, maka kita pada awal tanam pisang itu, kita tumpang sari dengan jagung juga bisa, dengan jahe merah juga bisa, dan cabai bisa, terong juga bisa, yang sudah kita laksanakan itu sebelum tanaman pisang ini berbuah seperti ini. Di dalamnya ini ada berbagai tumpang sari yang notabene untuk mengambil untung yang selepas dari tanaman utamanya, yaitu pisang. Dengan demikian, setelah kita tanam dengan baik, maka ini sebagai tanaman pisang yang sudah banyak yang berbuah, dan ini kita juga selalu melaksanakan yang namanya pengendali hama penyakit tanaman pisang. Dan pemupukan yang di tempat ini, saya tidak memberi pupuk itu penuh, tapi hanya secukupnya. Jadi tidak harus kita penuhi tanaman itu dengan pupuk agar nanti bisa besar atau bagus, tapi belum tentu. Yang penting kebutuhan itu cukup, insya Allah sudah bagus. Dan selanjutnya, di samping tumpang sari seperti itu, kita untuk pengendalian hama penyakit tanaman pisang itu bisa menggunakan pestisida alami atau pestisida nabati. Alhamdulillah, ini adalah program atau produk dari kelompok saya, yaitu kelompok P4S Puspita Hati, yang melaksanakan budidaya tanaman pisang sekaligus membuat pupuk cair, pupuk padat, organik dengan sampah dan limbah bisa kita olah, sehingga hasilnya bisa menambah ekonomi warga masyarakat yang ada di lingkungan kita, utamanya dari kelompok kita. Dengan demikian, setelah kita laksanakan dengan baik, maksud saya walaupun sebetulnya masih perlu ditingkatkan kapasitas maupun kualitas tentang operasionalnya pengelolaan tanaman pisang itu yang harusnya intensif, bukan seperti zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu tanaman hanya ditanam, cukup dibiarkan saja, ditunggu buahnya, tapi hasilnya ya kurang maksimal. Mungkin itu, dan saya dalam tempo 1 tahun untuk
sewa lahan seperti ini, kita sudah bisa kembali modal untuk sewa 5 tahun. Karena apa? Saya menjual bibit anakan yang seperti ini setiap batang ini kita bisa menjual 3 sampai 4 batang karena anakan ini banyak. Mungkin itu para pemirsa yang kami hormati dan kami banggakan. Untuk itu, marilah kita melaksanakan kegiatan istilahnya berbudidaya apa saja, tidak harus pisang. Yang penting kita bisa menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan utamanya adalah rumah tangga. Demikian, terima kasih. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari budidaya pisang, pemeliharaannya harus intensif. Pupuk diberikan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Di samping itu, perlu dilakukan pengendalian hama dan penyakit tanaman agar potensi produksi pisang bisa dioptimalkan. Pemberian pupuk dan pengendalian organisme pengganggu tanaman ini pun bisa dirancang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Penggunaan bahan alami pada aplikasi pupuk dan pestisida akan lebih ramah lingkungan dan juga tidak meninggalkan residu bahan kimia pada buah yang bisa merugikan kesehatan konsumen. Keuntungan lainnya bisa mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan resistensi hama terhadap pestisida kimia. Jika agripreneurs ingin tahu tata cara budidaya pisang ramah lingkungan, bisa ikuti video-video budidaya pisang Mbah Lasio di channel Inspirasi Agribisnis. Semoga info ini bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya.